Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati pimpinan kementerian dan lembaga terkait, Ibu dan Bapak perwakilan dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi guru, penyelenggara pendidikan, organisasi internasional dan mitra pendidikan, perguruan tinggi dan organisasi keilmuan, dan tentunya Ibu dan Bapak pendidik, orang tua, dan adik-adik pelajar yang hebat di seluruh Indonesia. Peluncuran Merdeka Belajar kali ini sudah lama saya tunggu-tunggu. Sudah lama sekali, sudah beberapa tahun kita tunggu-tunggu. Karena terobosan yang kami luncurkan pada hari ini berhubungan langsung dengan akselerasi mutu pembelajaran dan peningkatan kualitas guru, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Izinkan saya menyampaikan paparan. Ya, tidak kita bisa prediksi, tapi dalam semasa pandemi ini kita sudah berhasil meluncurkan 15 episode Merdeka Belajar. Kami merasa sangat beruntung bahwa tim kami terus termotivasi walaupun dengan semua tantangannya, tapi kami terus memperjuangkan transformasi Merdeka Belajar walaupun dengan segala tantangan pandemi. Dan hari ini dengan senang hati kita akan memaparkan episode ke-15, salah satu episode terpenting, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Ini sudah kita alami dalam 20 tahun terakhir. Kita dalam angka tes PISA, yaitu tes internasional yang mengetes numerasi, literasi, dan sains, kita mengetahui bahwa kinerja kita relatif ke negara-negara lain masih sangat perlu diperbaiki. Ya, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir, dan 70% siswa usia 15 tahun kita ada di bawah kompetensi minimum untuk membaca dan untuk matematika. Ini makanya kita harus menyebut ini sebagai suatu krisis, dan suatu krisis membutuhkan solusi-solusi yang juga luar biasa untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Berikut. Nah, krisis pembelajaran ini menjadi lebih parah lagi pada saat kita mengalami COVID, pada saat kita pindah kepada learning online. Dan ini adalah salah satu dampak negatif daripada coronavirus. Dan kita telah melakukan assessment dan mengkalkulasi apa sebenarnya dampak learning loss-nya dari yang terjadi. Dan kita melihat berdasarkan analisa kita, dan ini juga sudah kita validasi dengan riset-riset eksternal juga, bahwa dari sisi literasi kita sudah kehilangan sekitar 6 bulan pembelajaran. Di dalam suatu tahun akademik, 6 bulan itu untuk suatu krisis selama 2 tahun ini besar sekali. 6 bulan kita kehilangan pembelajaran, ini rata-rata ya, rata-rata. Dan untuk numerasi, kita kehilangan 5 bulan. Ini namanya learning loss yang dikuantifikasi berdasarkan waktu. Nah, ini adalah rata-rata. Itu artinya banyak sekali sekolah yang mengalami learning loss yang jauh lebih besar dari ini. Ada juga sekolah yang mengalami learning loss yang nggak sebesar ini. Tetapi ini menunjukkan bahwa kalau rata-ratanya saja sudah 5-6 bulan, kita bisa bayangkan daerah-daerah yang paling terpencil, learning loss mereka bisa mencapai 8 bulan, bahkan 10 bulan. Dan ini adalah suatu angka yang sangat signifikan. Jadi kita membangun suatu solusi kurikulum berdasarkan keinginan kita untuk mengejar ketertinggalan kita, ya, untuk mengejar ketertinggalan kita. Jadi pada saat kita merancang ini kurikulum, kita memikirkan apa strategi yang akan mempermudah negara kita untuk mengejar ketertinggalan kita di dalam literasi dan numerasi. Itu memang menjadi framework utama kita. Berikut. Tapi ada suatu kabar yang cukup gembira dan cukup mengejutkan. Apa itu? Di awal pandemi, kita meluncurkan yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu sebenarnya langkah pertama ke arah tujuan kita, yaitu kurikulum merdeka. Apa sih yang kita lakukan di kurikulum darurat itu? Kita menurunkan jumlah materi secara drastis agar para pelajar
dan pengajar itu bisa fokus untuk mendalami topik-topik yang paling esensial. Jadi kita masih menggunakan K13, kurikulum K13, tetapi kita sederhanakan secara drastis. Apa yang terjadi setelah itu? Ini kita berikan pilihan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menggunakan ini. Ternyata tanpa kita mengharapkan begitu besar, ternyata 31,5% sekolah kita pindah menggunakan kurikulum darurat. Ini tidak dipaksa, kita memberikan tawaran kepada mereka. Mereka melihat, wah ini kurikulum darurat jauh lebih sederhana. Saya bisa fokus dan saya bisa adaptasi kepada sistem online, tidak terbebani dengan begitu banyak materi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu pada saat kita 30% sekolah ini melakukan kurikulum darurat, kita melihat learning loss daripada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu jauh lebih sedikit daripada sekolah-sekolah yang tidak menggunakan kurikulum darurat. Sekolah-sekolah yang hanya melanjutkan kurikulum 2013. Ini adalah suatu data yang sangat dahsyat dan saya ingin meminta teman-teman yang telah membaca hasil riset ini untuk membantu mensosialisasikan juga teman-teman di media. Karena ini menunjukkan, kita melihat di sini sekolah yang menggunakan K13 tidak mengubah kepada yang lebih sederhana, mereka mengalami learning loss sekitar 5 bulan. Dan sekolah yang menggunakan kurikulum darurat hanya mengalami learning loss 1 bulan. Nah ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini membuktikan bahwa kepadatan materi, kebanyakan materi yang kita selalu titipkan di dalam kurikulum, di dalam materi pembelajaran kita, itu tidak punya dampak positif terhadap pembelajaran siswa. Malah semakin ringkas, semakin sederhana, pendalaman materi itu semakin baik untuk Indonesia. Jadinya perdebatan mengenai apa kita harus terus menambah materi kepada anak-anak kita itu sudah selesai. Sekarang waktunya kita punya kurikulum yang ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss, recovery, dan untuk menghasilkan mengejar ketertinggalan kita relatif ke negara-negara lain. Berikut. Nah, pada saat ini, kurikulum yang digunakan dalam skala nasional, ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, tanyakan saja setiap guru atau orang tua yang membantu anaknya di masa pandemi, ataupun murid-murid. Ya, mereka udah pasti akan menyebut hal yang sama. Setiap orang tua pasti akan mengerti ini. Struktur kurikulum saat ini itu tidak fleksibel. Banyak guru merasa jam pelajaran itu sudah ditentukan per minggu, dia tidak bisa memilih di antara dia mau sekolah itu mau fokus di bagian apa dulu, guru itu mau fokus untuk menguatkan pembelajaran karena sangat kaku dan tidak fleksibel. Kedua, materi terlalu padat. Kita sudah mendengarkan komplain dari anak-anak kita di masa pandemi sudah materi ini selalu padat. Tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan setiap peserta didik. Semua anak itu berbeda. Ya, semua anak itu berbeda, punya kemampuan berbeda, punya kesiapan di saat yang berbeda. Tapi kalau kita materi terlalu padat, pembelajaran itu yang ketinggalan ya terus ketinggalan. Ketiga adalah materi kita kadang-kadang membosankan, kurang beragam. Dan sehingga guru itu tidak punya terlalu banyak toolkit untuk bisa mengembangkan pembelajaran kontekstual. Jadi materi pembelajaran pun terlalu kaku, terlalu padat, dan buat banyak murid terlalu membosankan. Dan keempat adalah teknologi digital belum kita gunakan secara optimal, ya, belum digunakan secara optimal, dan ini akan membuka pintu terhadap berbagai macam konten materi. Nah, kita maunya pindahnya ke mana? Yang tadinya kurikulumnya kurang fleksibel, kita ingin sekarang kurikulumnya jauh lebih fleksibel. Guru dan sekolah bisa menentukan jam pelajaran per minggunya karena yang targetnya itu dipenuhi selama 1 tahun. Bayangkan. Kalau kita memberikan target pada 1 tahun, itu memberikan fleksibilitas kepada sekolah setiap minggu untuk menentukan saya mau mengejar ketertinggalan dulu nggak? Saya mau fokus di satu bidang dulu nggak? Biar sampai matang anak-anak saya mengerti topik ini. Kedua, kita fokus kepada materi yang esensial. Jadi tadi kurikulum darurat itu kita lanjutkan dan kita perbaiki
lagi. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan di kurikulum darurat, sudah disederhanakan. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum darurat yang terus kita kembangkan sehingga lebih optimal lagi. Jadi kita fokus kepada materi yang esensial, ya, capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Satu fase itu bisa beberapa tahun. Dan ketiga, kita memberikan keleluasan para guru untuk menggunakan berbagai macam perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, ya, memberikan jauh lebih banyak keleluasaan, dan kita memberikan dukungan digital, suatu aplikasi yang akan kita bicarakan nanti sebagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar, dan kita harapkan ini adalah sebenarnya ujungnya berawal dari guru, dan ini adalah untuk guru, biar fleksibilitas dalam situasi pembelajaran bisa meningkat. Berikut. Ya, banyak sekali di tahun-tahun kemarin, banyak sekali masyarakat dan dunia pendidikan kita alergi dengan terminologi sering disebut ganti menteri, ganti kurikulum. Saya di sini dengan senang hati akan mengumumkan bahwa dengan Merdeka Belajar, semua itu tidak akan ada pemaksaan. Dalam 2 tahun ke depan ini tidak akan ada pemaksaan. Karena tujuan kita adalah recovery dari learning loss pandemi. Dan seperti yang kita lihat pada saat kita menawarkan kurikulum darurat dengan memberikan pilihan, ternyata 30% dari sekolah secara organik memilih opsi yang lebih baik, yang lebih sederhana. Ya, jadi kita mengikuti filsafat kemerdekaan, ya, Merdeka Belajar, dan kita memberi sekolah 3 opsi sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Opsi pertama adalah bagi sekolah-sekolah yang belum nyaman, belum percaya diri untuk melakukan perubahan, silahkan masih di dalam kurikulum 2013. Itu opsi pertama. Jadinya tidak dipaksakan sama sekali, jadi tidak perlu khawatir lagi sekolah-sekolah bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Itu artinya bukan karena sekolah tidak membutuhkan ganti kurikulum, tetapi karena dipaksakan secara cepat. Tapi sekarang, bagi sekolah-sekolah yang belum merasa siap, mereka boleh tetap di dalam kurikulum 2013. Bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, tapi mungkin belum siap melakukan perubahan yang begitu besar, tapi dia ingin memilih kurikulum yang lebih sederhana, dia masih mau di 2013, tapi yang jauh lebih ringkas materinya. Dia boleh memilih kurikulum darurat, ya, penyederhanaan. Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melakukan transformasi sesuai dengan kecepatan yang dia inginkan, pilihan ketiga terbuka juga untuk meluncurkan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu yang akan dibahas pada hari ini. Jadi sekarang tolong diingat masyarakat juga, teman-teman media, bahwa kurikulum ini adalah opsi pilihan. Karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, kita menggunakan filsafat yang sama. Ini pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapannya masing-masing. Karena Bapak Ibu, tidak ada yang namanya transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan gurunya merasa terpaksa untuk berubah. Kunci keberhasilan daripada suatu perubahan kurikulum adalah kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut. Jangan pernah lupakan itu, Bapak Ibu. Berikut. Jadi, satuan pendidikan ini bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap, tidak perlu 100% langsung diterapkan, ya. Kita memberikan fleksibilitas. Ya, kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu kurikulum prototipe. Sekarang karena kita luncurkan kepada sekolah-sekolah lain, namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah. Banyak sekali sekolah yang sudah kita lakukan. Ini diterapkan mulai dari TK, SD, dan sampai ke SMP, SMA. Ya. Dan mulai tahun ajaran ini, 2022-2023, satuan pendidikan bisa mengimplementasi kurikulum merdeka ini berdasarkan kesiapan masing-masing. Kita akan menyiapkan suatu survei, angket, untuk membantu satuan pendidikan menilai dirinya. Saya udah siap apa tidak untuk menerapkan ini. Gitu. Dan 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan itu adalah mereka bisa menerapkan beberapa bagian saja dari prinsip kurikulum merdeka, nggak perlu full. Ya, mereka juga bisa menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, itu boleh, dan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Jadinya bahkan bagi yang ingin maju ke kurikulum merdeka, mereka boleh memilih mau tahun berapa dulu mulainya,
Apa elemen-elemen yang ingin mereka masukkan dulu. Ini sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Seperti yang kita bilang, tidak perlu panik para guru dan kepala sekolah karena kemerdekaan dan keputusan itu ada di mereka. Berikut. Apa sih keunggulannya kurikulum Merdeka? Ini sekali lagi adalah salah satu menurut saya episode Merdeka Belajar yang paling penting. Pertama, keunggulan kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum darurat. Nomor satu, lebih sederhana, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep. Karena itu yang penting. Bukan kelebaran daripada materi, tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya. Ya, dan juga dibuat bahasa daripada standar pencapaian pun jauh lebih mudah dimengerti. Kita banyak berdiskusi dengan guru-guru di mana standar pencapaian pun banyak guru tidak mengerti karena terlalu rumit. Berbagai macam standar-standar pencapaian, ada matriks, ada berbagai macam kompetensi yang dengan bahasa yang cukup akademis. Jadi kami merubah ini dengan membawa guru-guru untuk membantu kita mereformulasi apa itu standar-standar pencapaian dalam kurikulum, sehingga sesuatu itu diberikan input dari guru untuk guru. Itu yang penting sebenarnya, karena yang menggunakan ini adalah guru ujung-ujungnya. Ya, jadi sekolah-sekolah tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan materi, tidak perlu selalu pindah-pindah walaupun anaknya belum mengerti. Jadi lebih menyenangkan, lebih menenangkan juga bagi para murid-murid. Tidak stres mereka terus karena mereka belum mengerti satu konsep, sudah dipaksa pindah ke konsep berikutnya. Berikut. Keunggulan kedua daripada kurikulum Merdeka adalah ya kemerdekaannya sendiri, otonomi yang diberikan. Ya, saya berikan beberapa contoh. Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan ya untuk yang memilih kurikulum Merdeka. Ya, tidak ada lagi jurusan ya kejuruan atau peminatan yang dulu namanya. Peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Di 2 tahun terakhir SMA, ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih. Berarti dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA, materi mata pelajaran IPA, sebagian IPS, dan itu adalah suatu hal yang sudah dilakukan di banyak sekali program-program kurikulum internasional, sudah banyak sekali program-program di negara-negara maju yang memberikan pilihan bagi anak-anak kita karena dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa memilih dan akuntabel akan keputusannya dia. Dan guru ini diberikan hak untuk mundur apa maju di dalam kurikulum itu, di dalam suatu fase, sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan murid-muridnya. Ini adalah suatu perubahan yang luar biasa diminta oleh semua guru. Banyak sekali guru-guru yang komplain kepada saya, bahwa walaupun anak-anaknya belum siap maju ke depan, dan makanya kita melihat survei, banyak sekali anak-anak kita di daerah-daerah yang lebih tertinggal itu udah tertinggal 2 tahun bahkan pembelajarannya. Ya, karena guru itu terpaksa untuk terus maju tanpa memikirkan siapa yang ketinggalan. Jadinya guru ini bisa memilih, kalau misalnya guru itu merasa dia mau lebih cepat, itu bisa. Kalau guru itu merasa dia mau pelan-pelan dikit untuk memastikan nggak ada yang ketinggalan, juga bisa. Dan sekolah di dalam kurikulum Merdeka ini, sekolah ini diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum itu, ya, untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Jadinya level otonomi, level kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik itu sangat tinggi. Jadi ini bukan malah kurikulum yang ingin membelenggu sekolah-sekolah. Ini adalah kurikulum yang paling merdeka dan memberikan kemerdekaan kembali kepada sekolah, hak-hak memilih bagi murid, guru, dan sekolah. Berikut.